Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana mewujudkan cinta kepada Allah dengan salat berjamaah. Cinta itu perlu bukti, tidak omong doang. Demikian pula cinta kepada Allah harus direalisasikan, diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan Ali Imran 31, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, nanti Allah mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu tindakan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah sholat berjamaah di masjid. Bahkan sepanjang hidupnya, beliau SAW hampir selalu berjamaah di masjid. Salat itu sarana untuk ketemuan antara hamba dengan Allah sebagai bentuk pelepasan rindu. Makanya Allah menegaskan, dirikan salat untuk mengingatku. Orang yang cinta Allah sering ingat dan ingin sering ketemu Allah. Salat berjamaah di masjid sangat dianjurkan. Masjid adalah rumah Allah, tempat ketemuan bersama-sama dengan orang-orang lain yang sama-sama merindukan Allah. Dalam hadis Bukhari, pentingnya salat berjamaah, itu Nabi SAW bersabda, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan seorang muadzin sehingga sholat ditegakkan, dan aku perintahkan seorang untuk memimpin orang-orang sholat. Lalu aku menyalakan api dan membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk sholat berjamaah tanpa alasan yang benar. Berikutnya, bagaimana mengukur kadar cinta seorang? Ada tiga contoh. Kasus pertama, ada seorang ayah setiap jam 7 pagi memanggil anaknya. Si anak datang tapi agak telat. Kemudian sang ayah menyuruh anaknya membuat kopi untuk dirinya. Kasus 2, si anak datang tepat waktu. Perintah sama membuat kopi untuk sang ayah. Dan kasus ketiga, si anak sudah tahu kebiasaan sang ayah. Jam 7 itu biasa minta dibuatkan kopi, sehingga pas jam 7 kopi itu sudah siap. Kalau kita nilai di kasus mana si anak paling mencintai ayahnya, tentu kita sepakat di kasus 3. Dan sebaliknya, yang paling kurang mencintai ayahnya adalah anak di kasus 1. Kita juga bisa tebak kira-kira siapa yang paling dicintai sang ayah. Ya, tentunya anak di kasus yang ketiga itu. Berikutnya tentang sambutan, ya, menyambut panggilan Allah. Adzan itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Sehari 5 kali Allah menyampaikan kerinduannya kepada kita. Seperti kasus anak dan ayahnya di atas, maka jika kita datang ke masjid telat dengan malas-malas, menunjukkan kadar cinta kita kepada Allah masih rendah. Jika kita datang tepat waktu, kadar cinta kepada Allah sudah lebih tinggi. Jika kita mengerti bahwa jam sekian akan tiba waktu sholat, sehingga datang sebelum waktunya, berarti dia lebih tinggi lagi cintanya kepada Allah. Kalau orang tua kita memanggil kita mungkin untuk masak, buatkan minuman atau lainnya, Allah hanya minta ditemui dengan mengingatnya. Berikutnya, apa bedanya adzan dengan iqamat yang dalam hadis kadang disebut juga adzan kedua? Artinya, iqamat juga merupakan seruan panggilan Allah. Nah, bedanya, adzan merupakan panggilan ke masjid, sedangkan iqamat merupakan panggilan untuk mendirikan sholat. Sambutan terhadap iqamat juga beda-beda, ya. Ada yang bergegas, ada yang biasa-biasa, ada yang malas-malas. Dalam Ali Imran 31, Allah juga membalas cinta kita dengan cintanya. Bagaimana Allah membalas cinta kita tentunya juga berbeda-beda tergantung kadar cinta kita kepadanya. Dalam hadis Bukhari 6856, jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepak. Jika ia mendatangi aku dengan keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Mendatangiku itu termasuk mendatangi masjid saat dikumandangkan azan. Itulah respon Allah kepada kita. Respon Allah lebih baik dari respon kita dan berbeda-beda tergantung kadar cinta kita. Allah akan membalas cinta kita dengan balas yang lebih baik.
Lalu kapan kita ditolerir untuk tidak berjamaah? Pertama adalah cuaca yang sangat buruk. Jika malam sangat dingin dan hujan, Rasulullah SAW memerintahkan seorang muadzin untuk mengucapkan, hendaklah kalian sholat di tempat tinggal kalian masing-masing. Ketika sakit parah, misalnya, Nabi SAW tidak ke masjid, menunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian kondisi tidak aman, misalnya keselamatan terancam seperti saat perang. Kemudian tidur bablas, ya. Untuk itu maka setel alarm, ya. Kita sekarang udah banyak HP, udah. Jika salah seorang di antara kalian ketiduran dari sholat sehingga tidak mengerjakan sholat berjamaah misalnya, hendaknya ia mengerjakan ketika ingat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berikutnya adalah ada hajat mendesak. Dalam hadis Muslim 869, tidak ada sholat seseorang, maksudnya tidak sempurna, apabila makanan yang telah dihidangkan atau apabila dia menahan buang air besar atau kecil. Kemudian ada udzur syar'i. Jika kita biasa berjamaah, kemudian ada udzur syar'i, maka dihitung sebagai berjamaah, misal sedang safar atau dalam keadaan sakit. Dalam hadis Bukhari, jika seorang hamba sakit atau pergian lalu beramal, ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan dalam keadaan sehat. Yang penting adalah jangan bohong kepada Allah, karena Allah tidak bisa dibohongi. Kalau kita sakit tapi masih mampu sebenarnya, jangan bilang, ya Allah, saya nggak ke masjid karena sakit. Nah, ini bikin Allah senyum barangkali ya, karena tahu sebenarnya mampu. Lalu, bolehkah salat di rumah sendiri? Adzan itu dari masjid. Allah minta kita ketemuan di masjid sebagai rumah Allah. Nah, kita datang sekaligus sebagai tamu, dan Allah pasti menghormati tamunya. Apalagi kalau tamu itu orang yang sudah dicintai Allah, pasti akan diperlakukan lebih istimewa lagi. Ya, tuan rumah yang mencintai tamunya akan menghormati dengan segala daya upaya. Yang tidak ada pun diada-adakan. Apalagi Allah yang maha kaya. Nah, artinya pasti memberikan apa yang kita minta. Kalau kita memenuhi panggilan Allah di rumah sendiri, ibarat kekasih kita minta kita datang ke rumahnya, tapi kita ketemuan secara online gitu. Nah, kecuali untuk muslimah tidak ada keharusan berjamaah di masjid. Sebagai penutup, semoga Allah membimbing kita untuk bisa terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kita dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW. Amin wal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.